Ya, sahabat Wibawa Mukti, kembali lagi di Relax Podcast. Kali ini bersama saya Nadia dan juga bersama dengan Mas Gilang. Mas Gilang, apa kabar? Alhamdulillah, baik Kak. Selamat datang di podcast Relaxnya Wibawa Mukti TV nih. Baru pertama kali ya? Baru pertama kali podcast kayak gini. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nih Mas Gilang ini dari mana sih dan juga sebagai apa? Oke. Terima kasih semuanya. Saya Abang Gilang, nama panjangnya Muhammad Gilang Al-Fajri dari Paguyuban Abang Po Kabupaten Bekasi. Nah, di sini karena lagi masa transisi kepemimpinan, saya sebagai salah satu calon kandidatnya. Oke, sebagai salah satu calon kandidatnya. Ini untuk pemilihan kandidat dari Ketua Paguyuban Abang Po Kabupaten Bekasi, yang dilihat itu dari apanya sih, Bang? Manggil abang aja ya, biar akrab ya. Abang aja. Abang. Saya juga manggilnya Empo berarti. Oke. Boleh. Ya, jadi gimana nih, Bang? Kalau Paguyuban Abang Po tuh tentunya yang pernah jadi finalis ya. Finalis di Abang Po Kabupaten Bekasi. Dan kita juga sudah terbilang cukup remaja nih organisasinya dari 2010. Ya. Nah, jadi mau nggak mau kita harus tetap berproses untuk lebih baik. Ya, kayak gitu sih, Po. Harus lebih berterkaitan lagi ya, Bang Betul. Ya. Oh, berarti Abang ini dulu pernah jadi finalisnya? Saya dulu di 2016 alhamdulillah juara satunya. Oh, juara satunya. Dulu banget 2016. Udah lama banget ya, makanya agak-agak lupa nih. Iya, makanya. Gak ngikutin juga sih sebenarnya. Untuk Abang Po Kabupaten Bekasi di tahun 2016. Ya. Nah, itu awal mulanya termotivasi untuk ikut Abang Po Kabupaten Bekasi itu apa sih, Bang? Kemarin tuh kan karena suka budaya ya, suka seni gitu, seni daerah. Nah, waktu itu Bekasi tuh wadahnya waktu itu banyak seni tari, kemudian juga ada Abang Po. Nah, dari Abang Po itu coba-coba ngikut. Nah, ternyata ya mereka lebih bersaing juga, kita juga berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, dari situ ketika kepilih justru kita mengembangkan skill kita di dalam itu. Gitu sih, Mbak. Nah, kalau untuk Abang Empo sendiri nih, pekerjaannya maksudnya bukan pekerjaannya sih, kayak lebih tepatnya fungsinya untuk Kabupaten Bekasi itu seperti apa, Bang? Oke, untuk sekarang kan kita di bawah Disbudpora ya, Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga. Jadi kita bantu juga nih budayawan Bekasi. Kita angkat juga karena kan anak muda sekarang kan banyak banget ya yang termasuk kayak Korea, India gitu lebih budaya. Lebih keluar ya, Bang, lihatnya. Betul, Bang. Iya, apalagi pandemi ini kan nontonnya nggak jauh-jauh drakor kayak gitu. betul drakor. Jadi itu kenapa kita nggak selipkan aja ya budaya kita Bekasi gitu. Budayawan kita tuh siapa sih gitu. Jadi dari kita Abang Po tuh justru kita sosialisasi ke mereka. Oke, gitu. jadi lebih mengenalkan budaya-budaya di Kabupaten Bekasi. Betul. Oke. Nah, untuk jadi tadi kan Abang bilang Abang ini adalah kandidat dari Ketua Paguyuban Abang Po Kabupaten Bekasi. Itu untuk pemilihannya dan untuk pendaftaran pemilihannya itu seperti apa, Bang? Apakah kita yang ngajuin sendiri atau mungkin dari Paguyubannya sendiri yang meminta, apa gimana, Bang, bisa dijelasin? Kalau sekarang itu termasuk konsep baru ya, Po ya. Jadi kemarin itu sistemnya ya lewat pendaftaran online ya, semuanya juga sekarang ya. Iya, kita juga buat esai tentang SWOT-nya gitu, kelemahan dan kekuatan PAMSI-nya itu apa. Jadi Paguyuban itu kan disingkat PAMSI ya, kita panggil PAMSI aja biar lebih enak lah, lebih singkat juga. Kemudian dari situ ternyata terdaftar kita ada 3 kandidat. Nah, dari situ kita udah sekarang kalau nggak salah hari terakhir kampanye. Hari ini itu terpilih 3 kandidat dari berapa yang daftar tuh, Bang? 3 kandidat yang daftar. Jadi kita mendaftar juga dan itu perwakilan angkatan. Oh gitu, totalnya ada 3 nih. 3 kandidat, terus ya ntar ketika tanggal 26 kita mubes juga dan sekalian pemilihan ketua baru. Nah, untuk pemilihannya yang milih dari pangsinya apa dari masyarakat nih? Dari anggota Abang Po-nya. Dari anggota Abang Po? Aktifnya, iya. Dan kita dibatasi dari angkatan 2015 sampai tahun 2021. Kayak gitu. Sampai terakhir yang kemarin ya. Terakhir yang kemarin baru terpilih kayak gitu sih, Pak. Nah, coba dong, Bang, gimana nih ya biar kita yakin, biar para PAMSI-nya yakin juga untuk memilih Abang sebagai ketua dari PAMSI itu, Bang. Sebenarnya kan PAMSI ini udah lama ya. Udah lama dan saya itu istilahnya dari tahun 2016 itu ada 2 kepemimpinan sebelumnya di PAMSI. Ketika saya sudah masuk 2016 itu, dan jadi saya istilahnya sudah tahu
kelebihan dan kekurangan dari organisasi itu apa, dan juga saya sudah berpengalaman, dan alhamdulillahnya saya juga maju kan ke tingkat Jawa Barat. Sedangkan kan goal selanjutnya yang juara 1 itu kan ke Jawa Barat, ke tingkat provinsi. Saya udah tahu itu mereka kinerjanya seperti apa, mereka kemampuannya seperti apa. Jadi istilahnya lebih singkatnya pengalaman. Pengalamannya Jadi lebih lama ya Bang? Lebih lama juga, lebih tahu medannya gimana, lebih tahu kedinasannya gimana, dan kita juga lebih turun ke masyarakat. Jadi Abang Po itu bisa dibilang penyambung lidah dari masyarakat ke pemerintah. Ke pemerintah. Gitu sih, Po. Turun ke masyarakat itu dalam hal apa Bang? Lebih ke aksi sosial. Aksi sosial, contohnya? Contohnya kita kemarin pas banjir di Muara Gembong, Po. Nah, kita semuanya minta bantuan semua, patungan juga ke pemerintah, ke elemen masyarakat, ke keluarga untuk bantu di Muara Gembong. Nah, kita juga ada event besar sama komunitas itu setiap Ramadan, sama 100 komunitas itu ada pecinta yatim. Jadi kita targetnya tuh kemarin 3.000 anak yatim. Amal juga ya Bang? Amal juga nggak kayak cuma gitu. Sosial gitu doang. Betul, ya? Jadi kita harus berpikir juga, kadang-kadang banyak masyarakat yang berpikir ya Abang Po cuma nerima tamu doang, Abang Po cuma nganterin itu juga. Jadi yang nggak tahu kan ya seperti itu ya Bang, bener. yang cuma ngelihat dari luarnya doang, padahal mah Gitu. kalau tahu dalam-dalamnya cukup berpengaruh juga nih buat Kabupaten Bekasi, apalagi penyambung lidah dari masyarakat ke Kabupaten Bekasi. Betul. Nah, untuk bisa mendapatkan bantuan dari Abang Empo nih Bang, itu kita apakah memintanya tuh harus gimana nih Bang? Oke. Nah, prosedurnya ya, ketika ada sesuatu, ada misalnya bencana. Contohnya bencana alam ya. Jadi alhamdulillah kemarin tuh kita ratam Po, dari semua kecamatan Kabupaten Bekasi tuh daftar di Abang Po. Dan kita juga dari situ relasi juga. Jadi ketika di Muara Gembong ada satu finalis dari Muara Gembong, ketika mereka ada info bencana alam langsung di up di grup. Gitu. Jadi dari masing-masing kecamatan itu udah punya calon-calon sendiri untuk jadi finalis di Ampok Kabupaten Bekasi. Kayak gitu. Itu diwajibin apa enggak sih Bang dari kecamatan? Dari kecamatan pasti ngirim gitu. Mereka juga ingin memajukan nama kecamatannya kan ya. Iya, betul. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan kita juga seleksi juga kayak gitu. Nah, untuk suka dukanya nih jadi Abang kan pernah nih jadi ketua bukan ketua ya, jadi Abang Emponya ya. Jadi Abang Kabupaten Bekasinya nih di tahun 2016. Suka dukanya seperti apa tuh Bang jadi Abang Empo Bang? Kalau sukanya sih kita lebih enak aja ya ke masyarakat. Jadi emang cita-cita dulu sih, maksudnya mau banget gitu berbaur sama masyarakat. Justru kita kayak banyak kekurangan, akan tetapi kita kurang bersyukur. Justru mereka yang banyak kekurangan itu mereka tetap happy lah, tetap bersyukur juga lah. Dari situ kita keren banget sih mereka. Tapi gitu. Jadi kita yang melek ya Bang ya. Betul. Dari situ juga relasi kita semakin luas gitu. Entah relasi itu mau dipakai buat apapun juga, kalau niatnya untuk membantu kan pasti lebih mudah. Lebih mudah, betul. Kayak gitu sih Mbak untuk sukanya. Sukanya mah gitu ya. Nah, dukanya ini nih. Dukanya kita lebih ke manajemen waktunya sih, Mpok. Waktunya susah ya? Iya, apalagi kan PAMSI ini kan latar belakangnya banyak gitu. Ada yang masih SMA, kelas 3, ada yang... boleh tuh Bang ikutan? Iya, 17 tahun. Yang penting 17 tahun sampai 24 tahun batasnya. Oh iya. Kayak gitu juga. Ada yang kemarin yang sudah di kementerian lah, sudah kerja di instansi swasta lah, kayak gitu. Keren, jadi ya? Iya, latar belakangnya banyak dan kita ingin menyatukan itu semua. Justru saya di Abang Po Kabupaten Bekasi ini, di kandidat ini, saya ingin menyatukan mereka juga kayak gitu. Kayak contoh alumninya, saya pernah di DM Po, tiba-tiba di DM sama alumninya? Iya, saya nggak tahu siapa tiba-tiba memperkenalkan saya dari Abang 2004. Jauh sekali, saya nggak tahu itu siapa. Iya, makanya yaudah, jadi saya telusuri. Jadi mereka juga ingin bergabung dengan kami, tapi wadahnya kurang. Kurang ya, makanya jadi bingung juga nih merekanya kan. Betul. harus kemana. Takutnya mereka ada keluh kesah di daerahnya dia, ingin menyampaikan ke kita, kayak gitu. Gitu sih Po, salah satu tujuannya gitu. Dukanya kita manajemen waktunya kurang, SDM-nya juga kurang, kayak gitu. Jadi insya Allah loh kedepannya ketika saya nyalon ini, salah satu misinya akan menyolidkan mereka juga di Abang Po Kabupaten Bekasi. Wah, keren gitu banget sih, ya. Bisa berpikir jauh ke situ ya Bang ya? Iya, itu pengalaman juga sih Po gitu.
pengalaman tuh emang penting sih, bener-bener. Betul kok. Nah, untuk di tahun 2016 kan Abang Empo itu belum ada pandemi nih Bang ya, kayak sekarang ya Bang ya. Sekarang kan kemarin juga kita ngelihat di grand final di Abang Empo-nya itu semua dibatasin, yang datang juga nggak boleh, dari umum juga nggak boleh datang. Kalau dulu kan masih boleh ya Bang ya. Dulu masih rame banget. Nah itu menurut Abang gimana Bang perbedaannya Bang? Perbedaannya ya kita harus sabar lah. Sabar harus ya? sabar juga, bener. Soalnya juga pemerintah kan juga kita saling bahu-membahu ya untuk menyelesaikan ini semua gitu. Justru Abang Empo itu kemarin agak susah untuk melaksanakan program kerja. Jadi kita lebih ke edukasi. Jadi ada talent apa nih ketika Abang Empo? Mungkin ada yang jago make up Emponya gitu. Jadi kita ngadain kelas make up, beauty class, kayak gitu secara online. Ada yang ke leadership kita adakan itu. Jadi lebih ke sharing ilmunya kemarin. Nah sekarang karena sudah mulai membaik juga, tapi tetap kita batasi. Justru target kita itu ketika PAMSI baru ini, target saya ya, pertama kali yang akan saya lakukan itu adalah membuka gerai vaksinasi, Mpok. Gerai vaksinasi. Betul, kan yang lagi dikejar itu ya. Pemerintah juga ya, Bang ya. Betul, iya. Terus Kan mungkin takut ya melihat orang pemerintah tuh gimana. Jadi warga-warga yang di pedalaman tuh kita belum tahu mereka takutnya kenapa gitu. Justru karena ada Abang Empo kita berbaur juga pemerintah, ke bawahnya juga kita berbaur, jadi kita adakan vaksin gitu. Kemarin kan terakhir baca tuh dari media kan mau door to door ya. Kabupaten Bekasi ya. Dicek satu-satu ya ke rumah. Betul, iya kayak gitu kan penting juga soalnya kita lah kita percepat dulu nih, kita bantu biar kita tuh Kabupaten Bekasi tuh enak mau beraktivitas ke depannya. Iya, gitu karena kemana-mana juga sekarang harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi juga ya Bang ya, untuk vaksin. Jadi harus sudah divaksin baru boleh masuk mall contohnya, atau masuk ke tempat wisata kayak gitu ya Bang ya. Bener. Oke, itu nah simple. Itu salah satu misinya Abang untuk membuka gerai vaksinasi di Kabupaten Bekasi. Lebih ke program kerjanya. Khususnya di Kabupaten Bekasi yang desa-desanya ya Bang ya. Iya betul. Oke, nah itu dari pemerintah sendiri mendukung nggak sih Bang? Kalau pemerintah kita ada relasi juga Mpok. Jadi ya itu kita akan bagi 3 sisi lah istilahnya dari PAMSI ini yang harus diberdayakan. Kita kan sudah ada dari atas ke atas ke pemerintah. Kita dari vaksinasi itu kita bisa koordinasi dengan dinas kesehatan, kayak gitu. Mereka juga sudah menyiapkan nakes, sudah menyiapkan polisi dan satpol pp. Siap bantu ya Bang. Siap bantu kayak gitu. Untuk kesampingnya kita sosialisasi ke media-media yang ada Kabupaten Bekasi, kan ada komunitasnya juga media dari Instagram ataupun media cetak, kayak gitu. Jadi biar tahu ternyata ada loh Abang Empo ngadain kayak gitu loh, ternyata ini peduli banget sama masyarakat. Sedangkan kemarin juga ada pemilihan duta COVID-nya juga kan pas tahun ini 2021. Kayak gitu. Kita juga ke bawahnya baru kita sosialisasi ke masyarakat. Kayak gitu simpel. Nah, kan di masyarakat nih Bang banyak banget yang bilang, apalagi kita juga sering dengar hoax-hoax ya Bang ya, soal vaksinasi. Maka ini banyak banget masyarakat yang takut untuk divaksin, katanya kalau divaksin nanti jadi kenapa. Nah kalau dari Abang nih Bang, gimana Bang cara meyakinkan masyarakat kalau vaksin itu tuh bagus loh, malah itu membantu kita loh, seperti itu Bang, gimana Bang? Sebenarnya sih untuk vaksinasi ya, vaksinasi kan sudah banyak yang melakukannya ya. Itu tergantung imun kita masing-masing. Dari situ juga kita nggak langsung disuntik kok. Kita ditanya juga kok, diwawancara sama tenaga kesehatannya ada keluhan apa. Dan itu juga di tensi darah, tensi jantung dan ambil darah kayak gitu. Dari situ juga kan kita bisa tahu ini cocok buat vaksin atau enggak gitu. Kalau misalnya nggak cocok ya mungkin tunggu waktunya. Ketika ada yang pasien positif kan waktunya 3 bulan ya, baru boleh vaksin kayak gitu juga. Jadi istilahnya jangan takut sama vaksin. Jadi gimana ya, maksudnya sabar aja gitu loh. Kalau kalian mau aktivitasnya lancar, pekerjaannya juga berjalan dengan lancar, ya kita ikutin pemerintah aja. Karena itu juga untuk kebaikan diri kita juga ya Bang ya, bersama. Sama keluarga juga. Vaksin melindungiku dan melindungimu. Keluarga. Kayak gitu. Oke Bang, ngobrol-ngobrol soal Abang Empo Kabupaten Bekasi. Rencananya katanya nih Abang Empo yang kemarin, yang tahun 2021 kemarin, 2020 ya? Bener 2019 dulu. Oh 2019, itu katanya mau lanjut ke Jawa Barat. Nah, betul banget. Itu gimana tuh Bang? Kok bisa ada lanjut ke Jawa Barat? Apakah sudah memenuhi persyaratannya atau seperti apa Bang? Iya, jadi kan Jawa Barat waktu itu masih berjalan lancar ya. Masih berjalan lancar, sedangkan di angkatan saya tahun 2016 di tahun 2017-nya sempat macet, Pok. Kenapa tuh? Karena ada transisi pemerintahan kan, pemecahan kedinasan waktu itu kita masih di Sparbudpora.
Sedangkan pariwisata pisah ke Pisah ya? Wibawa Mukti, ke Geraha Pariwisata kita masih di sini Pemda. Kayak gitu. Jadi tidak ada anggarannya, ya itu juga ke depannya makanya di Jawa Baratnya jadi kita menumpuk kayak gitu. Jadi masih ada sekarang yang tahun 2019 yang akan berangkat. Dan mereka harus 1 tahun masa pengabdian masyarakat. Karena kenapa? Karena di Jawa Barat kita istilahnya laporan pertanggungjawaban. Oh, harus ada laporannya juga ya Bang ya biar jelas ya. Betul, kamu ngapain aja sih di Kabupaten Bekasi sebagai duta kayak gitu? Apakah cuma apa namanya enak-enakan aja manfaatin fasilitas? Apakah ikut berkontribusi? Itu juga akan dilaporkan. gitu. Kayak gitu dengan background barunya apa sih yang didapat ketika di Kabupaten Bekasi kan banyak ilmunya juga, di paguyubannya juga, perubahan apa yang didapat kayak gitu. Dan itu semua diadu sekota kabupaten di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Betul ya. Betul banget. Kita juga harus mendukung nih Abang Po Kabupaten Bekasi supaya bisa menang di Jawa Barat. Betul banget, Po. Kan suatu kebanggaan juga nanti buat kita. Iya, bener banget, Po. Jadi nanti yang akan maju tuh di tahun 2019 dulu ya Bang ya? Iya, 2019, ntar 2020-nya tahun depan insya Allah. Insya Allah, semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin. Nah, untuk Abang Po Kabupaten sendiri, tadi kan juga Abang bilang ya, ada beberapa fasilitas yang didapetin kalau misalnya kita bisa jadi Abang Po Kabupaten Bekasi. Itu apa aja sih Bang fasilitasnya Bang? Fasilitasnya itu pembinaan, Po. Jadi pembinaan itu seperti public speaking, kita juga ada personal branding, ada juga tarian tradisional. Nah di samping itu juga kita ketika ada penugasan itu kita mendapatkan relasi sih sebenarnya. Kayak gitu kan tergantung kita juga kalau hanya bertugas kita menerima tamu tapi tidak ngobrol sama orang pemerintahannya gitu, orang kelurahan, nama desa kabupatennya sendiri. Kalau tidak bergerak juga susah kayak gitu. Nggak akan dapat relasi juga. Betul. Ya, jadi lebih ke pembinaan pelatihan skill kita sih kayak gitu. Nah yang dilihat apa nih Bang kalau untuk mendaftar jadi Abang Po Kabupaten Bekasi? Apakah harus cantik? Apakah harus putih? Apakah harus tinggi? Coba Bang bisa jelasin Bang. Kan orang-orang pikirnya gitu tuh, Abang Po Kabupaten Bekasi harus cantik. Kalau nggak cantik minder gitu kan jadinya nggak jadi daftar deh. Iya juga sih. Kalau kita itu kan duta wisata ya. Duta wisata itu beda kayak seperti Putri Indonesia. Kalau kita tuh ada istilahnya 3B. Kalau di kita Abang Po tuh behavior, attitude ya. Kemudian brain, otak kita sama beauty, baru fisik kayak gitu. Jadi fisik itu kita di nomor 3 kok. Gitu. Jadi jangan sampai minder ini tingginya nggak cukupnya. Maksudnya dari penampilannya juga kurang kayak gitu. Jangan sampai minder kayak gitu. Di samping itu juga kita juga banyak kegiatan di luar Abang Po kan. Jadi kalau misalnya pun nggak masuk di Abang Po, kita juga masih banyak kegiatan tentang pembinaan di luar Abang Po. Oh gitu. Kayak gitu. Ya kita kemarin terakhir itu pas 2017 buka fashion show batik Kabupaten Bekasi itu kan mereka juga ikut, banyak banget yang ikut kayak gitu Po. Jadi walaupun nggak terpilih juga tetap bisa bermanfaat ya Bang ya? Betul banget kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian kecewa kayak gini terus nggak mau lagi ya kontribusi sama Kabupaten Bekasi. Anjurin aja deh semuanya gitu. Jangan dong. Jangan kayak gitu. Jangan ya. Nah untuk pemilihan Abang Po Kabupaten Bekasi yang dilihat itu umurnya dari berapa sampai berapa Bang? Kalau Bang Po itu umurnya dari tahun 17 tahun ya. 17 tahun sampai 24 tahun. Sampai 24 tahun. Persyaratannya gitu Bang apa? Persyaratan apanya nih? Administrasi kah atau boleh semuanya? Boleh ya. Ya tentunya kita ada surat persetujuan orang tua. Kemudian juga kalau dari kantor ada, dari instansi harus ada, dari sekolah ada gitu. Kalau misalnya istilahnya dari kampus juga memerlukan silahkan dibuat gitu. Jadi selain itu juga ya foto full body, terus juga dicantumkan esainya juga, CV-nya juga kayak gitu. Jadi ketika kemarin sih yang pertama tahap awal kita masih online ya karena pandemi ya Bang? Betul, karena juga banyak kan kalau awal masih pasti banyak kayak gitu. Sedangkan 2021 kan kemarin pas Juli kalau nggak salah masih puncak-puncaknya kasus naik lagi kayak gitu. Baru ketika sudah disaring, tahap kedua baru secara offline. Kayak gitu. Ya, dan mereka finalis juga diwajibkan sudah vaksin dulu. Vaksinnya itu penting, karena masa yang menjadi duta dari Kabupaten Bekasi tidak vaksin? Iya benar. Udah pada vaksin belum nih? Ayo jawab. Takut Bang belum pada vaksin. Ini harus diapain nih Bang kalau nggak mau vaksin Bang? Nggak mungkin kok jalannya mundur gitu. Katanya kalau vaksin keluar ekor Bang. Iya keluar ekor. Enggak kok dari kemarin udah vaksin nih.
Aku udah vaksin Udah loh, nggak vaksin, keluar ya. ekor. Saya baru Bohong, tadi hoax. siang dosis kedua. Oh baru tadi siang, aku nanti nih hari Senin. Hari Senin ya dosis kedua. Ya. Dapat apa nih bang? Dapat Sinovac. Emponya apa? AstraZeneca. AstraZeneca. Iya. Lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Kemarin juga sempat demam. Efeknya apa nih dia bang? Efeknya sih cuma pegel dikit aja sih. Pegel dikit. Nggak ada apa-apa. Oh, Iya. Alhamdulillah ya, nggak sampai sakit ya. Betul. Apalagi yang masih muda cepat vaksin deh. Gitu. Tuh. Sebelum tahun depan ntar suruh bayar gimana? Suruh bayar loh nanti. Emang bener bang suruh bayar bang? Nggak tahu juga. Soalnya di luar negeri juga lagi digencarkan juga Vaksin kayak gitu, ya? vaksinasi. Di luar negeri juga kemarin aku sempat lihat salah satu influencer ya pergi ke LA itu udah boleh lepas masker loh bang. Iya, makanya. Di Indonesia kapan ya kayak gitu? Kapan kayak gitu ya? Kita ini udah lepas masker karena kita udah vaksin. Betul. Terus tadi juga udah tes ya. Udah tes juga. Oke. Nah, untuk kita kembali lagi ke PAMSI ya bang ya. Di PAMSI itu ada bagiannya ada apa aja nih bang? PAMSI itu kita ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Di divisinya kita ada pembinaan, ada humas, kemudian juga ada minat bakat. Minat bakat. Minat bakat dan dana usaha. Seperti Oke. itu sih, Mbak. Minat bakatnya itu ada apa aja bang? Minat bakatnya kita lebih ke fashion sama tarian tradisional. Budaya ya? Budaya. Lebih ke budaya ya, Lebih ke Bang, ya? budayanya. kayak Oke. gitu. Melihat budaya di Kabupaten Bekasi ini kan beragam banget ya bang ya. Favorit abang yang mana nih bang? Saya lebih ke tariannya, Pok. Tarian. Tari Betawinya gitu. Karena kan nah ini juga maksudnya masih banyak banget yang pemuda belum tahu nih. Belum tahu. Bekasi itu orang mana sih kok bahasanya bagen, bahasanya Ilok. danta, ilok. Danta. Ada danta Kayak pisan. gitu. Jadi Kabupaten Bekasi itu kan daerah urban ya. Jadi orang dari berbagai macam daerah datang dan kita tuh ada 3 asimilasi budaya, ada Betawi, Sunda, sama Cirebonan. Sunda itu kan karena Cikarang ini sebenarnya udah masuk ke Sunda. Sedangkan di daerah Tambun itu masih Betawinya masih Betawi. kental. Kalau Cirebonnya dari mana? Cirebonnya kita ngambil dari pesisir. Dari Muara Gembong, sana tuh udah masuk budaya-budaya Cirebonan. Kayak gitu sih, Pak. Jadi, oh ini loh Kabupaten Bekasi. Saya juga baru tahu ketika mau ikut Abang Po. Baru mempelajarinya Baru ya bang ya. mempelajari itu ternyata oh kayak gini ya budaya Kabupaten Bekasi itu banyak banget ilmu yang bisa kita ambil loh. Betul. Dan banyak Kekayaannya banget yang kita belum tahu. Bahkan sampai saat ini juga banyak nih yang belum kita tahu, ya kan? Bener. Nah, bang kalau misalnya kita mau ikut nih, kan ada pembinaan-pembinaan. Kita boleh nggak sih bang ikut orang-orang umum? Kalau pembinaan kita terakhir itu hanya ini doang sih apa namanya kegiatan kegiatan kayak misalnya public speaking secara umum kita besarkan pamfletnya. Kita juga ada buat esai atau buat video dulu public speakingnya gimana, ntar baru ikut ujian. Kayak gitu, ikut ujian baru pelatihan kayak Baru gitu. Jadi pelatihannya ya? kita saring juga gitu. Untuk secara umum sih ya mungkin cuma pelatihan di bidangnya aja, kayak misalnya di Instagram Live kayak Oh, iya, gitu. Instagramnya lebih ke Di online ya, bidang-bidang apa? Iya bener, lebih ke online kayak gitu Simpo. Itu ke online emang udah dari dulu atau emang karena pandemi aja nih bang? Karena pandemi aja. Karena pandemi. Tapi Jadi justru kalau itu dulu- kita bersyukur. Jadi nggak Sebelumnya itu kan ya? kita jarang untuk ke masyarakat ya Po ya. Kayak pelatihan itu lebih ke abang Po-nya. Karena ini kita nggak ada program kerja ya udah jadi kita berbagi ilmu secara online buat masyarakat luas. Oke, Kayak gitu sih Po. jadi lebih ke masyarakat yang di rumah dari rumah juga bisa ikutan ya bang ya. Betul, Nah kalau misalnya kita mau tahu nih bang kegiatan-kegiatan apa aja sih atau pembinaan-pembinaan apa aja sih yang akan digencarkan dan akan dilakukan dari PAMSI, kita lihatnya di mana nih bang informasinya? Informasinya kita bisa lihat di Instagram @ampokap_bekasi. Ampokap_bekasi. Itu rame kok, kita postnya update terus kok. Jadi kalau ada apa-apa juga kita juga kalau misalnya ada emailnya juga kan, ada aduan juga bisa DM ke Instagram. Kalau ada apa-apa silakan bisa dikonsultasikan di akun kita. Fast respon ya bang? Fast respon. Kalau enggak Bisa slow miss call respon. aja IG-nya gitu. Jangan bang nanti Jepang. Di nyepam ya. Banyak yang iseng nih bocil-bocil FF nih. Oke bang, kan sekarang ini kegiatan juga masih belum terhitungnya belum banyak ya bang. Betul. Ya, karena masih pandemi. Pandemi. Nah kegiatannya selain itu apa aja bang? Selain kan kegiatan berkurang nih, terus abang kesibukannya sekarang apa? Kalau saya, ya itu juga untuk PAMSI dulu ya ke depannya ya. Kedepannya. Untuk PAMSI ke depannya kan kita untuk minggu depan tanggal 7 itu kan kita masih
ngantar pengantin kita nih yang mau maju ke Jawa Barat. Oke. Gitu. Jadi kan istilahnya mereka pengantin kita nih bawa nama baik Kabupaten Bekasi. Semuanya kita siapkan, kita nge-branding juga, kita ngelatih fisik sama mental mereka juga. Oke. Kayak Persiapan gitu. udah berapa persen, Bang? Sekarang udah 80% alhamdulillah. 80% ya. Apa aja sih, Bang, yang disiapin, Bang? Siapin tuh lebih ke bahasanya. Bahasa Inggris juga harus bahasa asing ya, terutama bahasa Indonesia juga harus luas, wawasannya harus luas, attitude-nya juga. Kita juga harus tahu, kebanyakan kan pertimbangan juri Jawa Barat tuh kan kalem ya, Sunda tuh kalem. Kadang kan Sunda kita Betawi banyak yang nyablak orangnya, jadi harus tahu juga, kita harus ngerem itu semua gitu. Jangan sampai ntar ketika di Jawa Barat kita Betawinya tuh terlalu dominan. Kayak gitu. Dan banyak juga para juri-juri yang baru itu nggak tahu Kabupaten Bekasi itu ada banyak budaya di dalamnya. Jadi kita mengedukasi juri juga istilahnya. Kayak gitu sih. Jadi jurinya yang kita edukasi ya? Betul, iya, juri kita edukasi. Terbalik. Ini kok mukanya Betawi banget kayak gitu Bekasi. Ya itu karena kita ada Betawinya juga. Ada Betawi, ada Sunda, dan ada Cirebonan tadi ya, Bang ya. Kalau Abang lebih kemana, Bang? Saya lebih ke Betawi, Mbak. Lebih ke Betawi? Iya. Berarti Abang Tambun kesinian? Iya, Tambun Selatan. Oh, Tambun Selatan. Di belakang Gedung Juang. Oh iya? Iya, rumahnya di situ. Deket dong. Deket ya. Bisa nanti kita main-main ya, Bang? Boleh di Gedung Juang. Gedung Juang sekarang udah keren ya, Bang ya? Iya, udah keren. Udah dulu kan masih ini banget ya. Kemarin kalau dulu mah serem ya kita ngelihatnya. Iya. Sekarang mah udah keren, udah ada lampu-lampu. Betul. Udah main belum, Bang, ke sana? Main baru di halamannya doang karena dalamnya belum boleh kan ya? Oh, belum masuk? Iya, ya, belum kita masuk. Udah dong. Udah ya? Ada, Bang, di YouTube-nya Wibawa Ada Mukti ya? TV ya? Siap. Kalian promosi. Boleh. Ntar promosiin. YouTube-nya sama Wibawa Mukti. Wibawa Mukti TV Wibawa sama. Mukti TV. Nanti diinfoin kok, Bang, tenang Siap, aja. boleh. Nah, Bang, ngeliat Gedung Juang sekarang dan juga Kabupaten Bekasi yang sekarang tentunya lebih maju dan juga lebih berkembang lagi ya, Bang. Betul, ya? iya. Pendapat Abang seperti apa, Bang? Pendapat saya sih selain ininya ya, infrastrukturnya juga kita harus bekerja sama untuk membentuk mental masyarakatnya. Gitu. Mental masyarakatnya kan sekarang masih banyak juga yang buang sampah sembarangan. Nah, itu dia problematika kita. Kemarin juga kita habis memperingati World Clean Up Day 2021. Benar. Nah, menurut Abang gimana nih, Bang? Di Kabupaten Bekasi kan masih banyak ya kesadaran masyarakatnya nih yang belum kental banget nih, kesadaran masyarakatnya masih suka asal lempar sampah ke sungai, ke rumah kosong, ke tanah kosong. Nanti giliran banjir pemerintah yang disalahin. Gimana pendapat Abang? Kita harus lebih banyak mengedukasi kali ya. Soalnya kan juga mereka nggak tahu nih dari kelurahannya lah contohnya. Kelurahannya mereka bingung tempat sampah terbesar gimana gitu. Sedangkan kita juga pemerintah sebenarnya sudah naruh truk-truk besar itu buat naruhnya itu. Kadang-kadang mereka males, nggak tahu juga dampaknya selain banjir kan mereka penyakit juga, bau. Mereka kan juga punya anak, punya keluarga juga yang mereka sayangi, seharusnya mereka paham. Harusnya, Bang, ya? Jadi harus benar-benar edukasi, harus sabar sih. Harus sabar nih menghadapi masyarakat Kabupaten Bekasi yang belum sadar akan bahayanya sampah. Betul. Nah, dari Abang Po sendiri ada tuh, Bang, dutanya, Bang? Masuknya ke duta apa tuh, Bang? Kalau itu kita dutanya sih cuma satu. Kemarin doang dibagi, ada duta COVID ya. Untuk selain itu kalau misalnya ada seperti itu kita lebih ke ini sih, ke bencananya gitu. Oh, lebih ke bencananya ya, Bang, ya. Sama pembinaan, desa binaan kemarin kita di Burangkeng di Setu. Ngapain tuh, Bang? Kita mengedukasi pengolahan bungkus kopi waktu itu dijadiin dompet, dijadiin tas. Oh, iya. Kayak gitu. Jadi kita lebih mengedukasi mereka, kita ajarin silat, kita ajarin tari. Dan itu malam puncaknya pas 17 Agustus. Tahun ini? Tahun kemarin terakhir tahun 2018 kalau nggak salah. 2018 ya, karena pandemi ya, Bang? Iya, udah mau waktu itu belum pandemi kan. Kayak gitu. Jadi seru kita ada ya? desa binaan juga. Kayak gitu sih, Info. Jadi lebih menyadarkan bahwasanya ini loh, kalian di depan rumah kalian tuh ada sampah banyak gitu. Kalian jangan sampai hanya main-main di sini aja, banyak sampah yang bisa dimanfaatkan dan bisa didaur ulang. Betul. Kayak gitu. Nggak hanya tinggal buang, lempar, apalagi sampah plastik ya, Bang, ya. Betul, itu harus kita istilahnya kita harus kreatif dari sampah plastik biar bisa bermanfaat buat kita. Iya sih, mau bener banget kayak gitu.
Nah dari pandemi COVID-19 di Abang Pok Bekasi kan pasti nggak cuma Abang Pok Kabupaten Bekasi doang ya Bang ya yang merasakan dampak dari COVID-19. Tapi kalau dari Abang Pok Kabupaten Bekasi dampaknya seperti apa Bang? COVID ya? Kalau Kabupaten Bekasi sih dampaknya lebih ke kegiatan ya, proker. Karena emang kita kan udah berkomitmen. Ketika sudah kepilih, sudah grand final, kalian harus berkontribusi ke masyarakat. Kayak gitu. Sedangkan kita kalau mau bakti sosial, kitanya nggak bisa keluar juga. Kayak gitu, itu lebih kendalanya ke situ sih. Kendalanya. Bener, ketika kita mau mengadakan acara gathering gitu, mau ngundang Abang Po juga kita nggak boleh kayak gitu. Iya, boleh karena masih pandemi ya, nggak boleh berkumpul. Kita juga waktu itu juga kantor juga sempat kena dampaknya ya, di lockdown. Jadi kita nggak bisa kerja Bang. Oh gitu. Kalau mereka sih kayaknya seneng nggak kerja. Kalau saya mah hampa nggak kerja. Hampa gitu. nggak kerja ya? Yang biasa kerja jadi nggak kerja kan. Kita santai aja di sini Bang, nggak usah tegang-tegang. Nggak apa-apa, iya. Minum dulu. Iya, siap. Mana tadi minumnya? Bang, tolong Bang. Gampang. Gampang ya. Abang nggak mau nanya-nanya? Nah ini dia, Wibawa Mukti kan salah satu media yang ada di Kabupaten Bekasi ya, dan instansi pemerintah lah istilahnya. Kayak gitu. Itu goals terbesar dari Wibawa Mukti itu apa, Bu? Wibawa Mukti TV khususnya nih. Iya, goals terbesarnya itu kita mau menyalurkan dan juga memberikan ke masyarakat tuh berita-berita yang terhangat dan ter-up to date di Kabupaten Bekasi. Keren. Kan sekarang kan masyarakat kan jangan ketawa dong. Masyarakat kan sekarang kan apa-apa gadget ya Bang ya. Nah, kita juga TV-nya ini TV digital. Oh, digital ya. Mau menuju ke TV digital. Betul. Tapi sekarang kita lagi mainnya di YouTube dulu nih Bang. Biar lebih fleksibel juga dilihat orang-orang. Jadi bisa dibuka di mana aja. Di jalan bisa dibuka. Betul, kan? betul. Cuma sayangnya kalau nggak ada kota ya nggak bisa dibuka Bang. Nah iya bener, minta tethering dulu. Tethering mahal dong Bang. Iya. Oke Bang, mungkin harapannya nih Bang untuk kedepannya di PAMSI Abang Po ya, PAMSI Ampok di Kabupaten Bekasi, seperti Abang harapannya kedepannya? Kalau kita ya justru di kandidatnya juga ya, salah satu visi misinya juga. Iya, dari Abang. Jadi kita tuh menjadikan Abang Po Kabupaten Bekasi tuh sosok orang yang berdampak kepada kebudayaan, pemuda, pariwisata, dan olahraga Kabupaten Bekasi. Kayak gitu, itu salah satu goals besarnya kayak gitu. Di samping itu juga kita mau mandiri, Po. Mandiri itu gimana? Kita mau buat yayasan sendiri. Oh gitu. Jadi kita mau berdiri sendiri juga, jadi kita nggak tergantung sama pemerintah. Jadi pemerintah bisa fokus yang lain kayak gitu. Ketika ada apa-apa yang kita nggak bisa handle, baru kita minta bantu pemerintah. Kayak gitu. Jadi istilahnya lebih fleksibel juga. Iya, betul. Ketika ada acara pemilihan kita juga bisa mandiri cari sponsor lain gitu. Nah, jadi kan enak kalau kayak gitu ya. Masyarakat juga enak kalau ada keluhan apa-apa juga kita bisa nerima juga, kita bisa langsung terjun kayak gitu. Kayak gitu sih Po untuk goalsnya ya. Untuk 3 tahun ke depan kan, karena masa jabatan ini dari tahun 2021 sampai 2023. Nah, di samping itu juga kita lebih mau memanfaatkan lagi nih dari Abang Po yang dulu-dulu itu kita tarik lagi, kita solidkan lagi. Iya, karena kalau yang dulu-dulu tiba-tiba udah tenggelam aja gitu ya Bang ya? Betul, udah jadi ini mau dibangkitkan lagi biar lebih bermanfaat lagi. Betul, iya. Contohnya bermanfaat seperti apa Bang? Lebih ke relasi sih Po. Lebih ke relasi itu contohnya kayak ya tadi di masyarakat ketika ada hal yang membutuhkan bantuan, kayak misalnya butuh golongan darah apa gitu dari kesehatan, kemudian mungkin ada bencana alam di mana kayak gitu, kita juga perlu namanya mengetahui sejarah Abang Po itu gimana. Ketika saya kenal senior tuh ngeliat pemilihan dulu hanya di aula kecil kayak gitu, jadi ternyata gini ya kita berproses dari bawah ya Bang, dari bawah kayak gitu, jadi nostalgia juga, kita menghormatinya itu lebih sekarang itu pada senior kita kayak gitu sih Po. Terus Bang udah itu? Terus kemudian kita lebih ke ini sih Po, ke apa namanya, selain menyolidkan tadi pembinaan tadi, pembinaannya kita lebih banyak. Contohnya kita sekarang kan banyak Abang Po tuh yang udah main kayak selebgram, ada yang apa namanya beauty vlogger, jadi model kayak gitu. Jadi artis ada nggak Bang? Jadi artis sih belum. Belum ya? Belum main ada. Sinetron gitu belum? Belum ada. Semoga kedepannya ada ya. Siap.
nemenin ayah rojak kayaknya. Rojak. Aku sih. Cantik. Bener. Oke. Nah itu harapannya dari PAMSI ya. Termasuk juga visi misi dari Abang Gilang. Bener, Po. Untuk pemilihan di calon Ketua PAMSI Abang Po Kabupaten Bekasi. Iya. Oke, nah di Abang Po-nya nih Bang, harapannya apa nih Bang untuk Abang Po di tahun 2021? Kan kemarin baru terpilih tuh. Iya. Harapannya apa Bang? Harapannya mereka harus tetap solid, mereka harus tetap semangat. Ingat, ini tuh amanah gitu. Jadi harus bertanggung jawab juga. Kalian selesaikan masa bakti 1 tahun ini dengan sangat baik. Sini sudah masa transisi ke new normal, udah mulai normal semuanya. Kalian harus benar-benar ke masyarakat, kalian harus benar-benar bisa mengembangkan diri kalian. Kalian harus mengubah pola pikir masyarakat juga menuju yang lebih baik. Oke, Gitu sih. amin. Gitu sih, Nah, Bang. tadi kan udah PAMSI udah, Bang Po udah. Sekarang untuk Kabupaten Bekasi, Bang. Harapan Abang untuk Kabupaten Bekasi apa di tahun ini? Oke, Kabupaten Bekasi untuk tahun ini kita harus kerjasama sih, Po. Kerjasama dalam hal? Semuanya. Ketika ada instruksi dari Bupati ya, PJ Bupati, vaksin, ayo kita vaksin bareng. Jaga kebersihan, ayo kita jaga kebersihan. Semuanya dijaga, fasilitas-fasilitas yang ada dijaga. Betul. Semuanya. Ketika ada keluhan-keluhan apa, kita juga ada call center kan. Iya, Kabupaten 112. Bekasi, bener. Kita juga ada program-program penyuluhan kayak gitu. Jadi semuanya kita harus kerjasama. Kalau nggak kerjasama percuma, kasihan kita juga yang kerja, yang bawah juga menghancurkan. Iya, jadi nggak kelar-kelar ya Bang ya. Bener. Kalau kayak gitu ceritanya, kita udah beresin, tapi yang di bawahnya malah ngancurin lagi. Gitu. Oke deh Bang Gilang, Oke. itu tadi ngobrol-ngobrol kita. Mungkin Bang Gilang ada yang mau ditambahin lagi nggak nih? Sudah cukup. Sudah kayaknya. cukup? Dari gantian deh dari Radio Wibawa Mukti, harapan buat Kabupaten Bekasi apa? Untuk Kabupaten Bekasi, harapannya semoga Kabupaten Bekasi ini makin maju tentunya ya, dari segala hal. Dan tentunya di Kabupaten Bekasi semoga seluruh masyarakatnya bisa segera tervaksinasi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena udah ngap juga Bang pakai masker mulu Bang. Bener. Kemana-mana pakai masker ya ngap gitu. Biasanya kita jalan-jalan kemana-mana bebas, nggak takut-takut COVID nggak takut virus ya. Sekarang jadi mau bawa anak kecil juga bingung Bang kemana-mana. Parno juga kan kasihan buat anak kecil ya. Kasihan juga, kita kan punya keluarga di rumah. Betul. Semoga akhir tahun ini semuanya bisa selesai ya kasusnya. Bisa selesai, amin. Dan Amin. juga kita bisa terbebas dari yang namanya pandemi COVID-19 karena sangat merugikan. Merugikan sekali. Merugikan sekali. Semuanya terhambat, semuanya dipotong semuanya. Aduh, jadi curhat nih. Oke deh Bang Gilang, terima kasih udah main-main ke podcastnya Wibawa Mukti TV. Ya sama-sama. Semoga nanti Abang Gilang bisa terpilih sebagai ketua di PAMSI Ampok 2021 ya. Oke. Nah, semoga juga semua harapan-harapan Abang Gilang bisa segera tercapai, visi-misinya bisa berjalan dengan baik. Dan juga jangan lupakan tanggung jawabnya sebagai PAMSI. Oke Deh sahabat Wibawa Mukti, mungkin kita nanti bakalan kembali lagi, tapi di podcast selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu saksikan podcast Santainya Wibawa Mukti.